Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Widiana dengan NIM 8605276999 dari PGSD UT Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Berikut adalah pertanyaan nomor 1. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai dasar dan pengarah agar ilmu pendidikan tidak hanya menjadi cara mengajar biasa, tetapi juga ilmu yang benar dan memiliki nilai moral. Nah, perannya dapat dilihat dari 3 hal utama, yaitu 1. Ontologi atau tentang apa yang dipelajari. Nah, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu membantu manusia berkembang menjadi lebih baik, bukan hanya mengejar nilai atau kebutuhan pekerjaan saja. Yang kedua ada epistemologis, yaitu tentang cara mendapatkan ilmu. Filsafat ilmu memastikan penelitian dan metode pendidikan dilakukan secara logis, benar, dan dapat dibuktikan, bukan hanya mengikuti tren sementara saja. Yang ketiga yaitu aksiologis atau tentang manfaat dan nilai dari ilmu tersebut. Nah, filsafat ilmu mengawasi agar ilmu dan teknologi pendidikan digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat, bukan untuk hal yang merugikan atau tidak bermoral. Jawaban soal nomor 2. Nah, pendidikan yang bermakna dan bernilai membantu perkembangan filsafat ilmu karena membuat filsafat ilmu tetap berkembang dan sesuai dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat terjadi melalui 3 cara. 1. Menambah pemahaman tentang manusia. Nah, pendidikan yang baik membantu menemukan potensi, cara berpikir, dan kemampuan baru manusia. Dari sini, filsafat ilmu semakin memahami apa itu pengetahuan dan bagaimana manusia belajar. Yang kedua yaitu mengembangkan cara belajar dan mencari kebenaran. Metode belajar modern seperti diskusi kelompok atau penggunaan kecerdasan buatan membuat filsafat ilmu memikirkan cara baru untuk mendapatkan dan membuktikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu memperkuat nilai dan etika. Pendidikan yang bernilai mengajarkan sikap baik, tanggung jawab, dan penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini membantu filsafat ilmu menentukan batas moral dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Jawaban nomor 3. Nah, filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam sampai ke akar masalahnya. Ada 3 bagian utama yaitu 1. Ontologi. Nah, ontologi ini digunakan untuk mencari penyebab utama masalah. Contohnya, saat moral siswa menurun, ontologi membantu mencari apakah penyebabnya berasal dari kurikulum, lingkungan, atau pengaruh teknologi ataupun pengaruh yang lain. Nah, yang kedua adalah epistemologi, yaitu digunakan untuk menilai cara menyelesaikan masalah. Misalnya, apakah metode belajar atau kebijakan pendidikan sudah berdasarkan penelitian yang benar atau hanya sekedar mengikuti tren. Yang ketiga adalah aksiologi. Nah, digunakan untuk melihat tujuan dan nilai pendidikan. Apakah pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia yang bijak atau hanya untuk menghasilkan pekerja semata? Jawaban nomor 4. Contoh penerapan konkret dari penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, khususnya pada kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning, terlihat pada proses pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pembelajaran bermakna. Nah, misalnya dalam pembelajaran IPA, siswa tidak hanya menghafal teori tentang pencemaran lingkungan, tetapi juga melakukan observasi langsung, diskusi, dan membuat proyek solusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan di sekitar sekolah.
Guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan siswa aktif mencari informasi, menganalisis masalah, dan menyimpulkan hasil belajar sendiri. Contohnya yaitu di samping sekolahnya ada sampah yang berserakan. Nah, terus suatu ketika ada banjir, terus sekolahnya ikut tergenang karena aliran air yang ada di sampah sekitarnya itu tidak mengalir dengan baik. Nah, dari situ masuk ke dalam observasi. Anak diajak untuk mengobservasi kenapa ini lingkungan kita di sekolah kita bisa ikut tergenang padahal sekolah kita bersih. Apakah ini karena sampah di samping gitu? Anak bisa diajak langsung menuju ke lokasi untuk melihat penampakan nyata tersebut. Nah, itu adalah observasi, diskusi. Anak diajak ke kelas kembali atau langsung diskusi di tempat untuk ini bagaimana ya cara kita menyelesaikan masalah ini agar lingkungan kita di sekolah kita tidak terbanjiri. Nah, dari situ anak akan mendapatkan solusi, ada beberapa, dan kita akan mengambil apa yang paling tepat dilakukan, yaitu mungkin besok ketika banjirnya sudah airnya tidak menggenang lagi, anak-anak bisa menggunakan perlengkapan mengambil sampah, menggunakan sapu tangan, membawa kantong kresek untuk membawa kantong kresek untuk mengumpulkan sampah, terus masuk ke dalam membuat proyek. Nah, ini pada saat kegiatan ini ketika airnya sudah tidak menggenang lagi, bisa dilakukan proyek solusi untuk masalah lingkungan tersebut. Itu adalah contoh konkretnya. Nah, penerapan ini sesuai dengan filsafat ilmu karena satu, siswa dipandang sebagai subjek aktif dalam belajar. Yang kedua, yaitu pembelajaran dilakukan secara logis berbasis pengalaman nyata. Anak bisa diajak ke lapangan langsung. Yang ketiga, yaitu pendidikan diarahkan untuk membentuk keterampilan berpikir, kreativitas, dan sikap tanggung jawab. Dari contoh yang tadi saya sebutkan, yaitu anak bisa berpikir bahwa ternyata kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kreatifnya anak bisa membuang sampah pada tempatnya agar sekolahnya tidak tergenang air lagi. Sikap bertanggung jawabnya juga ada. Terima kasih atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.